Ini ada yang bertanya, intinya minta perpanjangan Mas Faris. Sebaiknya batas waktu pengisian NASPK bisa diperpanjang, jangan 14 September karena ada kendala server dan sering maintenance. Kayaknya tadi sudah dijelaskan Mas Faris ya? Ya, sudah. RSUD KJ. Masih ada waktu 2 minggu, masih panjang. Ya, masih ada cukup waktu gitu. Bapak Ibu usahakan tetap input input sebisa mungkin. Masih ada waktu Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada yang bertanya lagi, SMP 1 Karanganyar. Apabila anak tadinya ikut di data kepegawaian suami, kalau suami pensiun, data anak dimasukkan ke data kepegawaian istri atau gimana Pak? Ya, tetap dimasukkan. Intinya bisa tetap dimasukkan Pak ya? Iya, tetap dimasukkan. Baik, terima kasih. Tangan-tangannya Bre. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau tanya terkait dengan pengisian data yang MySap yang keluarga itu kan, misal keluarganya ada yang meninggal, berarti kan di situ untuk datanya seperti KTP kan sudah enggak ada Pak. Terus gimana Pak cara pengisiannya? Uploadnya upload apa? Kakak. Halo? Kakaknya ada? Ya, kalau udah meninggal. Kalau udah meninggal berarti surat keterangan meninggal. Oh, baik, pakai surat keterangan meninggal. Iya. Oh iya iya iya. Diberi keterangan YPS meninggal dunia. Kan ada pilihannya kan? Berarti surat kematian ya, Pak? Iya, betul. Tapi surat kematiannya. Di situ adanya KTP dan paspor, Pak. Pilihannya. Klik aja kakak, nanti yang diupload surat keterangan meninggal. Oh gitu. Nah, terus pemilihannya dikosongi. Yang mana? Itu kan pilihannya 2 Pak. Pilihannya paspor sama KTP. Ya. Nah, terus saya harus ngisi apa? Kakak. KTP. KTP. Terus tapi yang diupload surat kematian. Surat keterangan meninggal ya, surat kematiannya. Oke, iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih Kecamatan Talun. Ini Mas Faris ada yang tanya lagi di chat. Dari Dinsos. Pertanyaannya, DP3 untuk pejabat eselon 2 dan eselon 3 yang legalisir siapa ya? Monggo Mas Faris, ini gimana? Gimana Mas Faris? Tidak usah. Ya ini yang pertanyaan dari Dinsos untuk DP3 tidak usah dilegalisir. Cukup jelas ya. Ini ada pertanyaan lagi. Puskesmas Kira Desa. Mau menanyakan pemetaan peta jabatan ditentukan BKD dari Dinkes. Mohon pencerahannya. Untuk peta jabatan itu ditentukan itu dari Orkot, dari hasil Anjab ABK periode yang lalu. Sudah ada SK peta jabatannya. Nanti barangkali Mbak Salvina dari Dinkes mau menampilkan untuk peta jabatan khusus tenaga kesehatan, itu puskesmas tidak ada di bawahnya. Oke ya. Ya berarti Mas Faris ya? Puskesmas langsung ke Dinas Kesehatan Mawon ya? Iya, sudah ada.
Baik, Mas Faris, ini ada pertanyaan lagi dari Korwil Kesesi. Untuk ASN P3K yang belum dibuatkan email box, gimana ya? Ya dibuatkan. Jawabannya dibuatkan ya, jawaban cerdas ya. Dibuatkan. Bu Indah Yuliarsih ya ada ya. Di unmute sebentar bisa nggak Bu Indah? Dari BKD ada titipan di unmute sebentar Bu Indah. Itu Bu Indah Yuliarsih di unmute sebentar. Kak Indah. Korwil Kesesi. Ya. Mbak Indah Yuliarsih bisa di unmute meetingnya, bisa di unmute dulu nggak Mbak Indah Yuliarsih? Mbak Indah. Udah. Mbak Indah udah di unmute tuh. Belum, aku lagi matikan videonya. Nah, udah kedengaran Mbak Indah? Halo, Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam. Mbak Indah Yuliarsih. Mbaknya gimana Mas? Dari Talon Mas. Sebentar Bu. Sebentar. Ke Mbak Indah sebentar. Bu Indah. Ya. Oh ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Salam Indah. warahmatullahi. Mas, Ini untuk kan- proses pembuatannya email gov gimana Mas? Nah, kemarin kan sudah ada fintechnya Bu untuk pembuatan email gov-nya. Iya. Untuk P3K-nya kemarin kan belum tak buatkan. Oh, belum buatkan. Gini aja, Ya. Bu Indah hubungin ke Dinas Kominfo untuk akses si panelnya Dindikbud. Oke. Oke, nanti dibuatkan untuk P3K-nya. Oke. Oke, ini kemudian ada Langsung, titipan Bu. kalau Ya? langsung Mbak Insira bisa ya Mas? Mbak Insirah bisa lewat Ya. lewatin pendidikan bisa. Langsung ke Mbak Insira aja ya. Ya, monggo silakan kemudian Oke. dengan Dindik. Oh ya Mbak Bu Indah, ini ada Oke. titipan pengumuman dari Satgas COVID-19. Ya. Rencana nanti tanggal 3 September itu akan diadakan vaksinasi besar-besaran di Kecamatan Kesesi. Iya. Oke. Nah, dari BKD menentukan beberapa ASN non-nakes untuk membantu petugas input data. Oke. Nah, nanti tolong disampaikan ke para ASN itu untuk membantu tim nakes untuk input data vaksinasi. Nanti H-1 akan dibintekan di kecamatan. Nanti orang-orangnya saya kirimkan ke Mbak Indah ya, ke WA ya, Ya. orang-orangnya. Mas, lah untuk pelaksanaan vaksinasi hari ini Mas Watu Gajah. Waktu kerja hari ini. Hari ini 800 dosis. Di Nah, Balai mungkin Desa sudah dihubungi. 400, di Mm-mm. Sigeseng 400. Sudah Nah, dimulai mungkin dari pagi tadi. Oke, itu udah ya. Ya mungkin Iya, dari Pak tanggal dari 30. dari Dinas Kesehatan mungkin udah hubungin ke YMBS ya. Karena Iya, datanya mungkin. sudah kayak kirimkan sekaligus nomor HP-nya. Heeh. Nah, Mungkin nanti sudah penuh kok. Sudah ya? Keadaannya sudah penuh. Nah, untuk tim input datanya dari itu Iya. udah ada dari Iya. non ASN-nya. Nggak tahu, saya nggak tahu ya? ke Balai Desa. Oh, ya Coba udah. nanti saya tanyaan sama anak saya, itu kebetulan Oke. sekretaris desanya kan anak saya. Oh, oke. Ya pun, Iya. mohon Bu Indah. Ye, Oke, terima kasih. ye, ye. Baik Mas Faris, lanjut ya. Ini ada yang bertanya Pak Anton Hendra ya apa ya? Ini berarti apa mungkin ya? Pertanyaannya begini Mas Faris, ijazah dan transkrip harus legalisir universitasnya yang mengeluarkan ataukah cukup bisa dilegalisir honor yang bersangkutan? Bagaimana Mas Faris? Jika ijazah dan transkrip nilainya itu udah punya aslinya, yang di-scan aslinya. Jadi nggak perlu dilegalisir ya, aslinya aja diupload. Oh iya. Kecuali kalau aslinya ijazah dan transkripnya itu juga disekolahkan. Nah, itu baru legalisir universitasnya.
Intinya kalau sudah punya asli nggak perlu ini pakai yang asli aja. Oh, J. Ya, matur nuwun Mas Faris. Ini ada pertanyaan lagi dari Kecamatan Desa. Untuk anak yang dimasukkan, apakah harus yang tertanggung digaji saja, apa dimasukkan semua? Dimasukkan semua, tapi udah. Tadi sudah ya. Ini dari BPBD sudah dijawab tadi, nggih. Legalisir. Ini dari Koordinator Karanganyar Mas Faris. PNS yang pensiun 2021 dan 2022 wajib PDM apa tidak? Dan untuk dokumen hilang mohon formnya untuk di-share di grup. Terima kasih. Kayaknya sudah ada ini Mas Faris ya, yang 2021 dan 22 tidak wajib ya. Iya. Untuk yang pensiun 2001-2002 tidak wajib ikut PDM. Namun jika ingin ngikutin silakan. Nah, untuk form yang dokumen hilang itu jenengan bisa masuk ke pdm-asn.mybkn.co.id. Itu ada formnya. Nanti bisa di-download di situ. Baik, terima kasih Mas Faris. Bisa dilanjut Mas Faris? Dari Seda ini bertanya, mau tanya untuk pengisian PMK, kayaknya tadi sudah ya. Pertanyaan, tanya pengisian PMK bagaimana? Tadi kayaknya sudah dibahas. Ya, sudah dibahas. Gimana Mas Faris? Apa dikasih jawaban sedikit apa lanjut saja? Oke. Tak ulangi lagi ya. Untuk PMK, jika itu riwayatnya sudah ada dan itu dari tenaga K2, itu yang diupload SKCPNS-nya. Ya, sudah jelas ya. Berarti yang diupload pakai SKCPNS gitu. Ya. Ya, terima kasih Mas Faris. Dari PDM Masyarakat ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Mas, pada data riwayat jabatan sudah menampilkan sesuai riwayat jabatan yang dimiliki. Apakah tetap harus update data terbaru? Monggo Mas Faris. Nah, kalau jabatannya sudah sesuai dengan riwayatnya, yang diupdate apa? Gimana, Jika riwayat jabatan sudah menampilkan sesuai riwayat jabatan dimiliki, apakah tetap harus update data terbaru? Nah, kalau sudah sesuai, yang mau diupdate yang mana? Kan sudah sesuai. Maksudnya ini Mas Faris, mungkin uploadnya kan kadang tetap kita buka itu data apa namanya, data yang sudah ada di situ, nanti ada pesan upload dokumen pendukung. Mungkin seperti itu maksudnya. Yang diupdate berarti dokumen yang terakhir itu yang sudah sesuai. Tetap upload ya? Ya. Ini ada ditanyakan lagi. Ketika kami isikan data terbarunya, setelah kita simpan keterangannya, referensi NOR tidak ditemukan dari riwayat jabatan fungsional umum. Terima kasih. Ini mungkin kaitannya dengan SIM-nya mungkin Mas Faris ya? Ada kemungkinan salah. Itu ada kemungkinan salah isi jabatannya ya. Ups, referensi UNO ditemukan. Belum pernah nyobain sih. Ini ada pertanyaan Mas Faris. Ya. Coba kalau di sini ada YBS-nya.
bisa langsung tatap muka di sini. Nanti di share screen dari sana. Kayak gimana tampilannya. Oke ya, sebentar itu dulu ya. Nanti bisa langsung japri ke Mas Faris saja ya. Kalau IBS-nya aktif di sini, langsung share screen dari sana tampilannya. Ada nggak IBS-nya yang kirim? Monggo yang bertanya. Kayaknya ini malu-malu ini Mas Faris. Nanti bisa japri ke Mas Faris saja biar lebih jelas. Baik, kita lanjut Mas Faris ya. Oh, PDMI itu Korwil Talun kayaknya ini. Namanya nggak diganti ini. Mas Agus Wahid kayaknya. Ini ada yang bertanya lagi dari Kecamatan Monokerto. Silakan Mas Fatra. Ya Pak, gini Pak, bukan nanya sih, cuma mau misal kita di sini mau sering koordinasi nggak apa-apa ya Pak? Untuk menanyakan. Silakan, ya. Oke, makasih. Cuma itu sih Pak. Oh, cekap itu. Cekap nih Wawan. Oke, matur nuwun nggih. Nggih, sama-sama. Mas Faris lanjut malih nggih. Kita lanjut lagi. Kita menuju ke Kecamatan Karanganyar nih Mas Faris. Pertanyaannya, jika ada kesalahan input data anak kedua dan ketiga ke data orang tua, sehingga pada data orang tua terdapat 4 nama. Bagaimana cara mendeletnya? Matur nuwun. Ini kemungkinan sudah kadung kirim Mas Faris. Kalau udah kadung kirim, udah berubah warna hijau, nanti tugas verifikator yang betulkan. Intinya kalau misalnya sudah berubah warna, kita tidak bisa edit ya. Iya. Nanti kita menunggu dari verifikatornya. Ya, biasanya koordinasi aktif sama verifikatornya untuk membetulkan data yang diinput tadi. Oh, jadi berarti YBS paling enggak harus ingat bahwa ada data yang salah, nanti segera menghubungi verifikatornya. Itu Mas Aris ya? Iya, oke. Oke, baik. Kita lanjut. Ini yang tanya tadi yang soal referensi UNOR tidak ditemukan. Monggo, silakan langsung ini bisa ditanyakan ke Mas Faris. Halo. Yang tanya referensi UNOR tidak temukan dari riwayat jabatan fungsional umum. Monggo. Halo, ya. Salam. Monggo. Monggo Mas Wahid. Mas. Oh, bisa lihat contohnya atau fotonya, apa screenshotnya, monggo, Mas Faris. Dari Talun, Mas Faris. Korwil Talun. Iya, monggo, Mas Agus Wahid. Di sini kan untuk riwayat jabatan itu kan sudah menampilkan semua. Tapi pertanyaan saya kan harus perlu ngisi lagi nggak, update yang terbaru nggak? Terus setelah saya update yang terbaru, saya isikan semua. Itu keterangan pada akhir ketika kita simpan itu kok benar tidak terverifikasi atau tidak ditemukan. Keterangannya ups. Bisa di screenshotkan nggak Mas, tampilannya kayak gimana? Atau didemokan? Tadi sudah hilang Mas, sudah kita ups, kita klik hilang. Hilang kemana? Harusnya kalau misalnya ada contohnya atau ada fotonya biar lebih jelas Mas. Oh iya, nanti bisa japri aja wes. Oke, ya. Ya matur nuwun. Yuk, sama-sama. Ya. Dilanjut Mas Faris ya. Iya, kita lanjut pertanyaan berikutnya.
Ini ada yang bertanya, pada waktu aktivasi MySPK, beberapa teman ada yang belum bisa teraktivasi sampai dengan sekarang. Bagaimana Mas Faris? Mohon solusinya. Monggo Mas Faris. Terkait aktivasi ini Mas Faris, berarti belum bisa aktivasi Mas. Mas Agus Ristiono ada di sini nggak? Bisa Lota bukan? Mas Agus Ristiono. Ada Mas Faris, ada. Halo. Monggo. Jadi keluhannya gimana Mas? Apakah emailnya salah atau gimana? Jadi gini Mas Faris, teman sudah beberapa kali mencoba menggunakan email yang lama, kemudian password yang lama juga, tapi tidak bisa. Mereka juga sudah merubah menggunakan password yang baru, tapi untuk sementara sampai dengan sekarang juga tidak bisa. Begitu Mas Faris, permasalahan di kami. Sudah dapat token dari SAPK ke email langsung enggak? Sudah, tapi sudah dicoba, tapi juga belum bisa. Sudah ganti password, sudah isi? Iya, sudah. Kami kan sudah konfirmasi sama teman-teman yang sudah melakukan lupa password, tapi informasi yang kami dapat belum bisa untuk merubah itu. Coba nanti bisa dicapai email nick sama emailnya. Nanti kita coba cek dari sini. Oh iya. Email sama nick ya? Iya. NIP sama email yang aktif. Ya, oke Mas, nanti kita informasikan teman yang belum aktif. Nanti itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, emailnya itu sesuai dengan yang didaftarkan ke BKN. Ya. Kemudian yang kedua, tokennya belum masuk karena emailnya berbeda. Beda ya. Nah, kemudian yang ketiga, password yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan yang ditentukan. Ya. Nah, passwordnya cukup huruf besar, huruf kecil, sama angka. Kombinasi itu. Yang ketiga, kemungkinan jaringannya sedang error atau gangguan. Nanti sering dicoba-coba lagi. Atau nggih Mas Agus ya? Nggih. Oke Mas Faris, nanti kalau saya sudah dapat email nick dan NIP, nanti Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Faris. Bisa dilanjut Mas Faris? Lanjut. Lanjut. Ini ada yang bertanya. Di riwayat CPNS ada surat keterangan dokternya. Diisi napa nggih? Matur nuwun. Kayaknya opsional ini Mas Faris ya, yang kalau di pilihannya itu ada opsional, nggak usah diisi nggak apa-apa. Tapi kalau masih nyimpan dulu ya, kalau dulu masih nyimpan surat keterangan dokter CPNS diisi itu aja. Kenapa daftar CPNS kan ada surat keterangan dokternya, nah itu diisi itu. Tapi kalau udah hilang ya nggak usah diisi, itu bersifat opsional sih. Intinya opsional ya, bukan wajib ya, tidak wajib ya. Oke ya, terima kasih Mas Faris. Ini ada yang bertanya soal riwayat diklat. Jika mau nambah riwayat diklat, gimana? Soalnya pas update data diklat terakhir langsung sudah terkirim. Apakah masih bisa nambah data diklat yang baru? Matur nuwun. Kayaknya tidak bisa Mas Faris ya? Oke, kalau sudah tersimpan, sudah berwarna hijau, sudah tidak bisa lagi edit. Nah, nanti coba cek di verifikatornya. Nanti setelah tanggal 14, kita coba masuk login sebagai verifikator, bisa nggak update di situ? Kalau bisa, nanti kita perbaiki di situ. Intinya, kalau sudah berwarna hijau, sudah tidak bisa diedit. Tetapi nanti ada masa atau ada waktu tersendiri ketika masa verifikasi ya Mas Faris ya?
Iya. Berarti nanti YBS bisa berhubungan dengan verifikatornya. Begitu Mas Faris? Iya, betul. Oke ya, matur nuwun Mas Faris. Ini lanjut ke pertanyaan dari Arpus ini Mas Faris. Kalau anak sudah berkeluarga, apakah juga diisikan di riwayat keluarga? Tetap diisikan. Oh, berarti tetap ya? Iya. Ya, matur nuwun. Terus ke mana ini? Soal email Gov, tadi kayaknya sudah dijawab ini. Pertanyaan gini Mas Faris, email Gov yang belum dibuatkan, apakah Korwil yang ke dinas atau YBS-nya yang ke dinas? Korwilnya, itu kan dulu pelatihannya di Korwil, dan tugas Korwil membuatkan email dinas. Jadi YBS lapor Korwil, nanti Korwil menghubungi ke dinas, tidak dibuatkan. Itu tetap berjenjang Mas Faris ya? Iya. Ya berarti ini Korwilnya yang ke dinas, YBS yang lapor ke Korwil. Kira-kira begitu Mas Faris? Ya. Oke ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk pegawai yang data simpeknya di Puskesmas sudah ditarik ke Dinkes, untuk honor verifikasinya ikut Puskesmas atau Dinkes? Dinas Kesehatan. Ke dinas ya, soalnya ini kan berarti sudah tidak masuk di Puskesmas ya. Betul. Oh iya ya. Ya berarti yang sudah ditarik ke Dinkes, honornya Dinkes. Ya, matur nuwun. Dari Dinutan tanya soal pertek. Kayaknya tadi sudah dibahas Mas ya. Mau dijawab lagi apa gimana? Untuk pertek C2TH itu penegrian dari CPNS ke PNS yang lebih dari 2 tahun. Jadi masa CPNS itu lebih dari 2 tahun, makanya BKN mengeluarkan pertek tersebut. Jadi jika ada PNS yang tidak mempunyai C2TH, ya tidak usah diisi. Kosongin aja. Oke ya, terima kasih Mas Faris. Berarti intinya pertek C2TH tidak usah diisi. Gitu ya? Diisi kalau dia dulu masa CPNS-nya lebih dari 2 tahun. Oke Mas Faris ya, matur nuwun. Selanjutnya 0, diisi 0 aja. Dari Dinutan diisi 0 ini. Nanti Dinutan bertanya soal C2TH. Dari SD 2 tahun untuk CPNS tahun 2018 TMP jabatan lihat di SK CPNS-nya atau SK PNS-nya? SK CPNS-nya. Lihat di SK CPNS-nya. Oke. Dari SD 2 tahun sudah terjawab. Terus bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari Dinas Kesehatan Mbak Selvina mau menambahkan. Monggo Mbak Selvina, barangkali mau menambahkan. Baik Mas, mohon maaf untuk yang kode-kode tentang jabatan itu dari Dinas Kesehatan sudah pernah memberikan kepada KTU-nya. Mungkin nanti untuk para verifikator atau yang pengelola kepegawaian bisa ditanyakan ke KTU. Kami sudah pernah membagikan hard copy-nya sama soft file-nya juga sudah. Jadi tentang jabatan-jabatan apa aja yang ada di Puskesmas, kemudian juga beserta dengan kelas jabatannya. Itu saja. Itu Terima aja. kasih Mbak Selvina. Jadi gini Mbak Selvina, ada beberapa keluhan dari ASN di Puskesmas. Ada beberapa KTU yang kurang koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian KTU dari kepegawaiannya itu tidak tahu, cuma ASN juga nggak tahu. Nah, kalau misalkan
SK peta jabatan atau SK peta jabatan itu kita share ke publik, itu boleh nggak? Misalkan kita upload ke web PKD atau web Dinkes, nanti mereka bisa lihat sendiri. Oh, posisi saya itu ada di jabatan ini dengan kelas jabatan ini, dengan ketentuan pada saat itu ya, kelas peta jabatan, kelas jabatan pada saat itu. Karena kan kayak UNO, kelas jabatan itu bersifat dinamis, bukan berubah-ubah. Itu enggak gimana ya? Ya, nanti kami coba kirimkan lagi aja Mas untuk yang puskesmas yang memang belum mempunyai, bisa nanti kontak ke saya kirim soft file-nya lagi. Oke. Ya sudah terjawab Mas Faris ya. Intinya dari Mbak Salvina siap memberikan soft file-nya lagi. Kelas jabatannya ya. Ya, terima kasih Mbak Salvina. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Izin. Jadi monggo. Izin tanya Pak Faris. Ini terkait masalah PDM ya. Kami di pihak sekolahan SD itu kan kalau mau tanya ke mana kan juga enggak tahu karena ada jenjang di atasnya. Lah, kita kebanyakan tanya itu ke Korwil, tapi dari pihak Korwil itu kadang tidak bisa menjawab. Ini diisi apa, terus penyelesaiannya gimana, kadang dari Korwil itu tidak bisa menjawab. Nah, kita kebingungan kalau ada masalah seperti itu. Ya nanti mohon dengan adanya Zoom ini, nanti yang ikut Zoom ini dari Korwil manapun, setidaknya memberi pengetahuan ke ASN yang di lingkungan di bawahnya Korwil itu, Pak Faris. Terima kasih. Ya, sudah yang bagus Mas Vicky. Ya, terima kasih. Ya, intinya dengan adanya Zoom ini kan memberikan informasi. Nah, dari informasi ini nanti bisa ditularkan ke yang lain, sehingga ASN yang lain juga bisa mengerti. Baik, masih ada lagi? Nah, sebagai informasi ya teman-teman, untuk forum diskusi ini akan sering kita adakan ke depan, mungkin bisa seminggu sekali, namun akan kita pisah untuk yang dari tenaga kesehatan sendiri, pendidikan sendiri, dan OPD kecamatan sendiri. Ngaten nggih, biar lebih fokus. Jadi nanti jangan bosan-bosan ketemu wajib-wajib dari orang PKD. Udah komat nih. Ya Bapak Ibu, matur nuwun, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya kira cukup Mas Faris ya. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan lain, ya, saya kira cukupkan aja sesi diskusi kali ini ya. Ya, terima kasih semuanya. Diskusi ini kami tutup dengan bacaan hamdalah. Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.